maksimum yang bisa didapatkan hanyalah 6,6 ton misalnya. Belum lagi karena yang ditanam adalah galur murni yang figurnya rendah, tentu produktivitas juga akan turun dari itu. Jadi tidak salah produktivitas produksi benih F1 untuk hibrida itu cukup rendah. Tapi semua itu bisa dikompensasi dengan harga jual benih yang tinggi. Kemudian pembungaan jantan dan pembungaan bunga jantan tanaman induk betina memerlukan waktu. Ini juga pada tanaman induk betina, jika tanaman induk betinanya tidak memiliki sifat polen steril, karena ada beberapa tanaman tetua hibrida itu memang sudah didesain, kalaupun tanaman tetua betinanya menghasilkan polennya steril sehingga tidak bisa membuahi putiknya bakal buah atau hasil telur yang ada di tanaman betina, sehingga tidak perlu dilakukan kastrasi. Tapi kalau tanaman induk betinanya tidak steril polennya, maka harus dilakukan pembuangan bunga jantan. Nah, kalau pada jagung biasanya kita cabut taselnya yang bagian atas, kita cabut, kita lepaskan dari tanaman induk sehingga kita bisa yakin yang nanti kalaupun terbentuk benih itu adalah benih hasil persilangan dari polen dari tanaman jantan. Kemudian hibrida silang ganda, kalau tadi sebelumnya silang tunggal, dari galur murni dengan galur murni. Nah, sedangkan silang ganda itu kan kalau Anda masih ingat grafiknya yang minggu lalu disampaikan Bu Oki, jadi F1 dari sama seperti F1 disilakan dengan F1 yang lain. Jadi kalau ada A dan B hasilnya adalah AB misalnya, kemudian ada C dan D hasilnya CB, maka produksi benih hibrida silang ganda itu adalah AB kali CD. Nah, ini yang kita sebut silang ganda. Lebih beragam secara keragaman karena dia dari 4 tetua. Ada juga yang three way, jadi AB dikali dengan C saja, tidak turunan C dan D misalnya. Nah, itu juga lebih beragam dari persilangan tunggal atau persilangan three way atau persilangan 3 ini. Resiko penurunan hasil akibat lingkungan bisa lebih ditekan. Kemudian karena dia sudah dari tetuanya yang AB itu adalah hasil persilangan, jadi sebenarnya tetuanya sendiri kalau untuk hibrida silang ganda ini, tetuanya sendiri itu adalah F1 sebenarnya. Kemudian disilangkan dengan F1 yang lain sebagai tetua jantan misalnya untuk mendapatkan hasil hibrida silang ganda. Jadi tetuanya sendiri sudah mulai hibrid sebenarnya, sehingga secara genetik tetuanya itu sudah mulai lebih baik, sudah figur, walaupun dia dihasilkan dari tanaman betina, tanaman induknya atau neneknya itu masih adalah jalur murni yang mungkin tertekan, tapi karena sudah hasil persilangan jadi sudah jauh lebih baik, sehingga produksi biasanya lebih tinggi karena pengaruh lingkungan biasanya sudah bisa mulai diatasi. Kemudian bisa saja penyerbukan lebih lama, memungkinkan pengisian tongkol lebih lengkap dan bijinya bisa terisi lebih baik, dan biasanya memang produktivitas jauh lebih tinggi. Ini keuntungannya. Kemudian kerugiannya, ini masih keuntungan, benih hibrida silang ganda adalah sama atau lebih banyak dari hasil persilangan lain. Bisa saja karena sama-sama dari F1 disilangkan dengan F1, biasanya produktivitas sudah cukup tinggi. Mutu fisiologis benih jauh lebih baik dibanding silang ganda.
fisiologisnya ya, kalau genetiknya itu sudah sama-sama baik, bahkan silang tunggal mungkin secara genetik karena heterosis efeknya jauh lebih tinggi, itu akan lebih tinggi. Tetapi secara fisiologis, mutu benihnya secara fisiologis, daya tumbuh di awal daya perkecambahannya akan lebih baik karena berasal dari tetua betina yang pertumbuhannya lebih baik, nutrisinya lebih baik, sehingga pengisian giginya akan lebih baik. Karena itu pertumbuhannya, perkecambahannya akan jauh lebih baik. Nah, di sini kadang kita suka lupa. Biasanya kita melihat mutu benih, ada yang mutu fisiologis, bagaimana kemampuan benih tersebut tumbuh. Bisa saja mutu genetiknya tinggi, hasil persilangan, heterosis efeknya tinggi, karena merupakan hasil persilangan dua tetua galur murni pada hibrida silang tunggal misalnya. Hanya saja karena berasal dari galur murni tetua betinanya, maka pertumbuhan tanaman tetua betinanya itu akan menjadi lebih terhambat karena tertekan. Tadi inbreeding depression. Sehingga mutu fisiologisnya bisa akan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya karena pengisian tidak sempurna dan lain sebagainya. Nah, walaupun genetiknya itu bagus karena hasil persilangan dari karena hibrida hasil persilangan dari dua galur murni tadi. Nah, kemudian populasi bisa lebih optimum daripada hasil persilangan lain jika keadaan lingkungan yang kurang baik. Harga biasanya lebih murah karena produktivitas cukup tinggi, harga bisa lebih bersaing. Rasio jantan dan betina bisa sampai 1:4 sampai 1:6. Hal ini berarti yang bisa dipanen itu lebih banyak dibanding tadi kalau hibrida silang ganda. Kalau rasionya misalnya 1:5 atau 1:4 misalnya, maka 4/5 yang kita panen berarti 80% dari yang ditanam itu bisa dipanen, dibandingkan tadi misalnya pada hibrida silang tunggal 1:2, hanya 2 dari 3 yang bisa dipanen, berarti hanya 66%, maka persentasenya jauh lebih besar, karena itu produktivitas benihnya yang dihasilkan akan lebih banyak, sehingga tentu saja harga bisa lebih efisien, lebih murah. Nah, kemudian hibrida silang 3, three-way cross, pertanaman kurang seragam dibanding hibrida silang tunggal, tapi lebih seragam dibanding silang ganda. Ini di perantaranya. Nah, ini biasanya yang digunakan sebagai cara untuk mengatasi kekurangan dari hibrida silang tunggal. Karena hibrida silang tunggal itu secara kemurnian genetik dan lain sebagainya mungkin oke, tapi produktivitas biasanya lebih terbatas. Kemudian ini pada produksi benih, hibrida menggunakan CMS. Prinsipnya kita bisa lihat di bagan ini misalnya. CMS ini adalah galur-galur yang jantannya polennya steril. Untuk memproduksi hibrida dengan menggunakan CMS, setidaknya perlu dikembangkan 3 galur. Galur A itu adalah galur steril jantan, ini yang biasanya dijadikan tetua betina. Galur B itu adalah maintainer. Nah, galur A dengan galur B disilangkan untuk mendapatkan kembali galur A. Nah, sedangkan kalau galur A disilangkan dengan galur C, itu yang untuk mendapatkan hibrida. Nah, biasanya teknik penggunaan CMS ini dilakukan pada komoditi-komoditi yang kastrasi polen jantannya sulit dilakukan. Nah, itu banyak dilakukan pada padi, itu banyak atau sayuran seperti cabai juga bisa,
atau tomat misalnya itu bisa digunakan galur CMS ini. Karena kalau pada padi misalnya akan sangat sulit. Anda kebayang satu hamparan padi Anda harus membuka gabahnya satu persatu sewaktu di lahan untuk membuang polen tanaman jantan, polennya dari tiap gabah agar polennya tidak menyerbuki putiknya. Nah, itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Nah, karena itu dikembangkan galur CMS sehingga kalaupun tidak dikastrasi, tidak dibuang polennya, tidak dibuang anternya, polen tersebut tidak akan bisa menyerbuki putik dan membuahi sel telur. Nah, sedangkan pada tentu saja penggunaan CMS harus ada lagi maintenance, harus ada lagi maintenance terutama. Kalau restoran bisa saja sama seperti produksi benih hibrida lainnya. Tentu saja ini akan menyebabkan biaya produksi akan lebih besar, lebih tinggi. Karena itu pada komoditi-komoditi yang kastrasinya atau membuang tanaman polen jantan atau antar tanaman yang lebih mudah, itu jarang sekali dikembangkan galur-galur CMS. Pada jagung saya belum pernah dengar ada jagung yang dikembangkan CMS-nya. Karena untuk jagung cukup mudah, tinggal dibuang antarnya, bahkan bisa digunting kalau tidak dicabut, yaitu cukup mudah, sehingga tidak perlu dikembangkan galur CMS. Oke, nah ini contoh efek heterosis pada berbagai jenis tanaman. Tanaman yang self pollination atau tanaman yang menyerbuk sendiri itu biasanya efek heterosisnya relatif rendah, ini kurang dari 20% terhadap produksi. Kita tidak lihat terhadap tanaman, tinggi tanaman, terhadap produksi relatif rendah karena pada dasarnya mereka sudah homozigot, sehingga untuk mendapatkan homozigot yang saling melengkapi untuk mendapatkan heterosis yang lebih besar persentasenya itu memang lebih terbatas. Kemudian pada tanaman-tanaman yang parsial atau beberapa bagian itu bisa cross pollination, seperti halnya cabai, sayur itu juga sebagian itu bisa cross pollination, sebagian bisa self pollination. Kemudian yang lebih besar pengaruhnya ini pada maize, pada jagung misalnya, itu pada tanaman-tanaman yang cross pollination atau penyerbukan silang. Karena pada tanaman penyerbukan silang, kedua tetuanya dibuat menjadi jalur murni, kemudian terjadi tekanan sehingga tetuanya akan sangat rendah sekali produksinya, sehingga begitu disilangkan dan didapatkan hibridanya, tentu saja persentase dibanding tetuanya menjadi jauh lebih tinggi. Tapi apakah ini berkaitan dengan produksinya lebih tinggi daripada tanaman lain yang non hibrida? Nah, itu belum tentu. Tidak akan mungkin bisa sampai ini, misalnya pada jagung, pada maize 222%, berarti 2 kali lipat dari jagung yang non hibrida. Tidak ke sana. Tapi 2 kali lipat lebih banyak produksinya dibanding tetuanya, di mana kita tahu tetuanya adalah galur murni yang tertekan, yang produksinya memang lebih rendah. Tapi kalau dibandingkan dengan tanaman non hibrida, misalnya pada jagung yang sudah banyak bisnis benihnya berjalan, itu produktivitasnya ya mungkin lebih besar, 20-25% lebih banyak dibanding yang non hibrida. Kalau jagung jagung komposit misalnya bisa sampai 7 ton 8 ton per hektar, ya jagung hibrida bisa sampai 10-12 ton per hektar produksinya. Oke, ini terkait yang melanjutkan yang minggu lalu,
kita lanjutkan yang minggu ini. Ya, minggu ini terkait lebih detail produksi benih hibrida untuk tanaman menyerbuk sendiri dan kemudian juga nanti tanaman menyerbuk silang. Nah, ini melanjutkan yang tadi, padi yang sangat banyak digunakan adalah CMS karena tidak mungkin rasanya harus kastrasi antar ya untuk padi ya. Anda bayangkan berapa juta gabah yang harus Anda buka di lapangan untuk melakukan kastrasinya. Jadi sangat tidak mungkin. Nah, karena itu dikembangkan sistem CMS yang polen jantannya itu steril pada tanaman tetua betina. Untuk produksi hibridanya yang ditanam adalah restorer sebagai tetua jantan dan CMS sebagai tetua betina. Restorer sendiri karena polennya itu aktif, polennya hidup, dia akan menyerbuki sendiri putik dan sel telur pada tanaman restorer sendiri dan hasilnya adalah kembali menjadi restorer. Jadi tetap hasilnya adalah restorer. Jadi tanaman restorer tetap bisa dipanen untuk mendapatkan benih restorer untuk penanaman hibrida berikutnya. Sedangkan tanaman CMS ditanam untuk mendapatkan benih F1 yang kemudian dijual ke pasaran. Nah, kemudian untuk mendapatkan CMS lagi tadi, CMS-nya disilangkan dengan maintainer. Maintainer yang dari tanaman maintainer itu masih bisa diambil benihnya untuk mendapatkan maintainer kembali. Sedangkan benih yang didapatkan dari CMS yang disilangi oleh maintainer itu untuk mendapatkan CMS kembali atau tetua betina. Biasanya dibikin beberapa baris, 2 baris restorer, kemudian 4-10 baris CMS, kemudian 2 baris lagi restorer dan selanjutnya. Kemudian biasanya dikelilingi dengan 4-6 baris restorer di sekeliling tanaman. Oke, prinsipnya ini tadi juga sudah disampaikan, tidak ada bagannya ya. Oke, CMS atau galur mandul jantan ini adalah varietas padi tanpa serbuk sari yang hidup, digunakan sebagai tetua betina dan menerima serbuk sari dari tetua jantan atau restoran. Kemudian ada galur prestari atau maintainer, ini berfungsi untuk memperbanyak atau melestarikan CMS atau galur mandul jantan. Kemudian tetua jantan restorer, varietas padi yang dengan fungsi reproduksi normal yang bisa dijadikan sebagai tetua jantan untuk menyediakan serbuk sari bagi tetua betina yang serbuk sarinya steril atau tidak bisa membuahi. Oke, ini didapat dari persilangan antara galur mandul jantan dengan restorer. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengolahan benih padi hibrida. Ini secara teori, nanti setelah teorinya mungkin ada sedikit yang bisa saya sampaikan terkait industri benih. Kenapa hibrida kita tidak berkembang dengan baik produksi benih. Perlu sinkronisasi saat berbunga. Kedua tetua harus berbunga pada saat yang sama, karena itu tanggal penanaman dari kedua tetua kadang kali sering harus berbeda waktunya. Kalau tetua jantan itu lebih cepat berbunganya, maka tetua betina harus ditanam lebih awal. Misalnya tetua jantan berbunga lebih cepat 1 minggu, maka tetua betina harus ditanam 1 minggu lebih awal sebelum tetua jantannya ditanam. Sehingga proses produksinya juga tidak mudah. Nah, dan kadang perlu penyerbukan tambahan, dibantu biasanya dengan tali atau dengan kayu. Jadi tadi 2 baris tanaman tetua jantan itu direntangkan tali di antara mereka, kemudian talinya dikeprakan ke samping, dibuka begitu,
sehingga polen yang ada di jalur restorer itu bisa terbang dan masuk ke tetua betina. Dan untuk produksi benih hibrida harus bisa memilih periode tanam yang tepat, karena pada saat harus terjadi penyerbukan, mungkin waktunya hanya 4-5 hari periode penyerbukannya, atau 1 minggu paling lama, itu diusahakan dalam 7 hari itu jangan sampai tiap hari hujan. Cuacanya harus cerah dan cukup berangin, sehingga polennya bisa dipindahkan dari jalur restorer ke tetua betina. Kalau tidak, ya penyerbukan akan gagal dan tentu saja produksi akan rendah. Kemudian ada beberapa bisa menggunakan GA3 atau gibberellic acid untuk menstimulir dan meningkatkan keberhasilan penyerbukan, karena gibberellic acid bisa meningkatkan munculnya male betina dan pelepah daun yang meningkatkan kemampuan tetua betina untuk menerima sari dari tetua jantan. Jadi secara umum padi itu pembuahannya terjadi bahkan sebelum gabah itu kan terdiri dari lema dan palea ya, saling menutup itu. Nah, bahkan sebenarnya lema dan paleanya tetap menutup, tidak terbuka sama sekali, dan di dalam tetap terjadi pembuahan. Jadi bunga mekar saat lema dan paleanya terbuka itu, pembuahan sudah terjadi sebelum bunganya mekar. Nah, pada produksi benih padi hibrida dicari galur-galur yang lema dan paleanya atau gabah itu membuka, sehingga kepala putiknya bisa keluar dari lema dan palea. Nah, hal ini yang memungkinkan baru terjadinya penyerbukan silang dari tanaman tetua jantan. Nah, penggunaan gibberellin acid ini paling banyak digunakan, satu untuk memperpanjang, kalau Anda masih ingat di malai itu yang ada di pelepah batang itu, dari batang tanaman padi itu ada satu tangkai malai. Nah, tangkai malai ini rata-rata di dalam pelepah daunnya. Nah, dengan bantuan gibberellin acid biasanya tangkainya memanjang lebih cepat, sehingga malainya bisa keluar, sehingga lebih mudah untuk diserbuki. Rogwing, saya pikir Anda sudah cukup paham. Rogwing dari beberapa pertemuan sebelumnya pasti sudah dijelaskan dengan cukup detail. Tetap dilakukan karena rogwing ini salah satu metode, salah satu cara untuk menjamin bahwa benih yang diproduksi itu secara genetik, yang kita lihat dari fenotip tanaman di lapangan itu sesuai dengan deskripsi. Jadi ini untuk menjamin kemurnian genetik melalui ciri-ciri fenotip yang kita lihat di lapangan. Jadi kalau ada yang ciri fenotipnya berbeda, harusnya warna pangkal batangnya adalah ungu misalnya, kemudian ada yang hijau, ya dicabut tanamannya di rogwing. Atau ada yang harusnya daunnya kasar, ternyata ada yang daunnya halus, misalnya daun benderanya, ya dicabut karena itu tidak sesuai dengan deskripsi. Oke, nah kemudian bagaimana menetapkan waktu semai antara tetua betina dan tetua jantan? Ini berlaku untuk baik menggunakan CMS atau tanpa CMS. Ini prinsipnya sama dan berlaku sama. Nah, kalau pada budidaya padi hibrida biasanya tetua restorer, tetua jantan disemai 3 waktu yang berbeda. Jadi dibikin rentang lebih panjang. Ini juga akan membuat teknis produksi sedikit lebih sulit. Makanya ini juga salah satu kendala kenapa benih hibrida padi itu sangat jarang kita temukan di pasaran. Teknis produksinya sulit, produktivitasnya rendah. Kalau harga oke, tidak masalah, cukup baik. Produktivitas dibanding dengan padi non hibrida tidak terlalu besar.
Nah, 3 kendala itu biasanya yang dihadapi. Karena itu jarang sekali kita temukan benih padi hibrida di lapangan. Ya, produksinya rendah, teknis produksinya sulit, dan produktivitas dibanding padi non hibrida tidak terlalu besar. Oke, kemudian tetua A atau jalur CMS, nah itu disemai 1 kali cukup. Sekaligus semuanya ditanam untuk yang tetua betina. Nih, misalnya contoh tetua betina memiliki umur berbunga 10 hari lebih cepat dari tetua jantan, restoran. Misalnya tetua betina itu umur berbunganya 60 hari. 60 hari setelah disemai, tetua betina akan berbunga. Sedangkan tetua jantan baru berbunga 70 hari setelah ditanam. Maka kalau Anda tanam bersamaan, maka saat tanaman tetua betina berbunga, memerlukan serbuk sari, tetua jantannya belum berbunga, sehingga tidak akan bisa menyiapkan polennya. Lalu bagaimana strateginya? Ya tentu saja tetua jantannya ditanam lebih cepat, agar saat waktunya tanaman tetua betina tetua A ini memerlukan serbuk sari, tetua jantannya juga sudah berbunga dan bisa memberikan serbuk sari. Nah, secara teknis penyemaian dilakukan untuk tetua restorer dulu yang umur berbunganya lebih lama, umur berbunga lebih lambat ditanam lebih awal. Kemudian karena restorernya ditanam 3 kali, maka restorer pertama ini biasanya itu ditanam biasa selisihnya bisa sampai 3 hari. Kalau di sini dibuat 6 hari ya, 6 hari selisihnya. Maka restorer pertama itu ditanam 16 hari sebelum tetua betina atau tetua A ditanam. Jadi kalau kita mau tanam misalnya tetua A itu pada tanggal 20 misalnya, supaya mudah, maka tetua R yang pertama, sepertiga dari populasi tetua R atau restorer ini ditanam adalah pada tanggal 16 hari sebelumnya. Kalau tanggal 20 berarti tanggal 4 bulan tersebut. Tanggal 4 sudah ditanam sepertiga. Nah, kemudian yang bagian keduanya ditanam pas 10 hari, tanggal 10. Dan kemudian yang ketiganya ditanam tanggal 16, 4 hari sebelum tetua A-nya ditanam. Setelah itu pada tanggal 20 baru ditanam tetua betina atau galur A. Ini contohnya misalnya. Ini misalnya kita ingin tanam galur A pada tanggal 17, maka 16 hari sebelumnya atau tanggal 1 kita tanam sepertiga dari galur R atau tanaman tetua jantan. Kemudian 6 hari setelahnya ditanam lagi. Ini yang pas 10 hari sesuai jarak periode berbunga antara tetua jantan dan tetua betina. Kemudian 6 hari setelah itu. Nah, sehingga diharapkan saat galur A atau tetua betina itu memasuki periode pembungaan, flowering period atau periode pembungaan, ya. Ini misalnya pada tanggal 4 sampai tanggal 11, maka tanaman galur sepertiga galur jantan yang tadinya sudah ditanam lebih awal itu juga pada akhir pembungaannya akan tetap bisa mensuplai pembungaan bagi tetua betina. Nah, yang kedua terutama diharapkan sangat tepat sehingga bisa mensuplai. Dan yang ketiga masih ada untuk memenuhi periode pembungaan yang relatif lebih panjang pada tetua betina. Nah, selain itu biasanya dibuat 3 periode ini karena kadang kondisi di lapangan itu tidak sama dengan kondisi saat penelitian atau pengembangan varietasnya. Bisa saja ada perubahan
tetua jantannya, tetua betinanya berbunga lebih lambat daripada yang seharusnya, sehingga masih ada di cover oleh tetua jantan yang ditanam lebih akhir, atau tetua betinanya berbunga lebih cepat daripada yang seharusnya, itu bisa di cover oleh tetua jantan yang ditanam lebih awal. Nah, karena itu dibuat beberapa tahap. Oke, sedangkan sebaliknya kalau tetua betinanya memiliki umur berbunga lebih lambat daripada tetua jantan. Ya, sebaliknya saja, dibalik ininya prinsipnya. Berarti yang ditanam lebih awal adalah tetua betinanya, karena jaraknya adalah 10 hari, maka yang sepertiga kedua dari tetua jantan itu ditanam tanggal 11, kemudian sepertiganya dimundurkan 6 hari dan sepertiganya dimajukan 6 hari. Sehingga pada posisi ini tetap saja pada saat periode pembungaan tanaman betina akan mendapatkan suplai polen yang cukup dari tanaman restorer yang ditanam, sehingga sinkronisasi ini yang menjadi kunci penting dalam produksi benih hibrida. Karena kalau kita tidak berhasil mensinkronkan periode pembungaan antara tanaman tetua jantan dan tanaman tetua betina, ya kita tidak akan bisa menghasilkan benih hibrida. Ini yang akan jadi tantangannya di sini. Kemudian kalau bersamaan ya bisa ditanam saja ya. Kalau bersamaan ada yang ditanam mundur 6 hari, kemudian ada yang ditanam setelah 6 hari, dan sepertiga lagi itu ditanam bersamaan dengan tetua betinanya. Nah, varietas-varietas yang dikembangkan sekarang itu kebanyakan tetua jantan dan tetua betina umur berbunganya dibuat sama, sehingga manajemen penanaman itu sedikit lebih mudah. Nah, sehingga penanaman tetua jantan dan tetua betina bisa dilakukan bersamaan, tapi memang sepertiga tetua jantan bisa tetap ditanam lebih awal dan sepertiga tetap ditanam lebih akhir untuk menjamin tersediaan polen. Tapi yang banyak berkembang sekarang supaya memudahkan juga, itu biasanya umur berbunganya didesain dari awal itu umur berbunganya bersamaan. Dan biasanya tetua jantan itu dicari galur-galur yang struktur atau apa istilahnya, karakter tanamannya itu relatif lebih tinggi, sehingga memungkinkan dan memudahkan polen dari tetua jantan untuk menyerbuki tetua betina. Oke, pada jagung juga begitu, prinsipnya sama, tapi biasanya hanya mundur atau majunya 3 atau 4 hari. Kemudian sebelum tetua betinanya polennya aktif, biasanya sudah dicabut atau ditita seling, dan kadang untuk menjamin tidak adanya penyerbukan dari polen lain, tongkolnya atau tanaman tetua betina itu tongkolnya atau itu ditutup, dikerodongi supaya pada saat sudah mau diserbuki baru dibuka dan kemudian ditutup kembali. Oke, kemudian rasionya. Nah, rasio ini akan mempengaruhi faktor yang mempengaruhi rasio tetua jantan betina adalah rasio baris tetua R terhadap tetua betina, karakteristik dari kedua tetua tersebut. Nah, karakteristik ketua jantan restorer biasanya itu 8 baris tetua betina itu berbanding dengan 2 baris tetua restorer atau tetua jantan.
Jika biasanya tetua jantan atau R restoran itu lebih tinggi daripada tetua betina, memiliki pertumbuhan yang lebih baik dan vigor, memiliki malai yang lebih panjang, ini untuk padi ya. Kemudian menyebabkan banyak polen, sisa polen, sehingga polen tertinggal dalam antar saat pigelatnya terbuka itu bisa lebih sedikit. Kalau semakin banyak polen yang bisa diterbangkan dan karakternya lebih tinggi karakteristiknya, nanti kita bisa menggunakan 2:8. Tapi kalau karakternya tetua betinanya yang lebih tinggi, itu biasanya kita akan menggunakan rasio yang lebih rendah, karena kalau tidak, nanti tidak akan bisa menyerupi seluruh tetua betina yang ada. Nah, secara umum karakter-karakter ini yang dikembangkan untuk tetua jantan, ukuran tanamannya lebih tinggi, pertumbuhannya lebih baik dan lebih vigor, malainya juga panjang, kemudian tangkai sarinya, tangkai polennya itu bisa cukup panjang sehingga keluar dari lemat dan palea saat bunganya mekar. Nah, sedangkan tetua betina biasanya dicari karakter yang secara tinggi tanamannya lebih rendah daripada tetua jantan, kemudian memiliki durasi pembukaan floret dan reseptivitas stigmanya lebih lama, lebih panjang. Tadi kalau di bagan Anda lihat itu bisa sampai 10 hari misalnya. Nah, itu yang dicari yang ke sana. Kemudian memiliki sudut pembukaan floret yang lebar, lemma paleanya terbuka cukup lebar, sehingga memungkinkan dan memudahkan masuknya polen ke dalam ke tangkai putih sehingga bisa menyerupi sel telur di dalam kantong embrio. Kemudian memiliki persentase eksersi stigma yang tinggi, sama tangkai malainya eksersi atau keluar di tangkai malai itu lebih tinggi sehingga bisa mencapai di atas daun bendera sehingga memudahkan terjadinya penyebukan. Tapi kalau eksersinya rendah, banyak polen yang masih tertutup oleh daun bendera karena di pangkal daun bendera, nah tentu saja itu akan sulit untuk mendapatkan polen dari tetua R atau tetua jantan. Nah, kemudian aplikasi gibberellin ini bisa digunakan biasanya disemprotkan untuk baik tetua jantan maupun tetua betina. Biasanya dapat membantu menyesuaikan tinggi tanaman kedua tetua, terutama eksersi tangkai malai ya, eksersinya akan lebih cepat sehingga itu juga akan membantu memudahkan polen untuk jatuh ke tetua betina. Kemudian meningkatkan kecepatan tumbuh dari anakan sehingga keserempakan berbunga menjadi lebih mudah, sehingga lebih cepat terjadi pembungaan dan lebih serentak. Biasanya ini dipacu dengan gibberellin. Oke, ini contoh pada tetua betina yang satu diberi gibberellin, yang lain tidak. Nah, eksersi itu adalah keluarnya tangkai malai dari pelepah daun bendera. Ini daun bendera, ini yang daun atas. Nah, biasanya masih banyak malai gabah yang ada di sini, bunga betina yang ada di sini. Nah, itu tidak akan keluar secara sempurna. Nah, kalau ini adalah tanaman betina, tentu saja kemungkinan bunga-bunga atau gabah-gabah yang ada di dalam atau padi yang ada di dalam pelepah ini tidak akan mendapatkan polen. Nah, dengan bantuan gibberellin biasanya eksersinya akan naik sehingga seluruh bunga itu akan keluar dari pelepah
sehingga potensi atau kesempatan dia untuk mendapatkan polen menjadi lebih baik. Nah, floret juga akan membuka lebih lama dengan bantuan GA3 ini, Lema dan Palea ini biasa juga disebut proses pembukaannya atau floretnya. Nah, sehingga kesempatan untuk terjadinya penyebukan menjadi lebih baik. Kemudian gibberellin juga mampu membantu memperpanjang durasi reseptivitas stigma. Jadi itu artinya makin panjang periode stigmanya masih reseptif atau masih bisa menerima polen, karena itu ada batasan waktu. Kalau sudah lewat periodenya, stigmanya sudah tidak mampu menerima polen lagi, itu biasanya terkait dengan enzim dan nutrisi yang ada di putik dan tangkai putik, kepala putik dan tangkai putik. Kalau stigmanya sudah tidak reseptif, walaupun jatuh polen di sana, senyawa-senyawa yang dibutuhkan polen untuk berkembang itu sudah tidak ada lagi. Itu artinya stigmanya sudah tidak reseptif. Ya, tentu saja polen walaupun jatuh di sana, ya, dia tidak akan bisa berkembang dan tidak bisa membentuk tabung polen untuk mencapai embrio. Ya, akan untuk mencapai kantung embrio. Tentu saja tidak akan terjadi pembuahan dan selanjutnya. Oke, kemudian pada tetua jantan proses ini juga terjadi, tapi manfaat yang diperoleh adalah dengan keluarnya malai, maka kesempatan untuk polen yang ada di bunga atau di padi ini untuk keluar dan menyerbuki tanaman betina juga akan lebih baik. Kemudian waktu aplikasi atau fase pertumbuhan tanaman, produksi benih padi hibrida biasanya disemprot 2 kali GA3 ya. Penyemprotan dilakukan pada saat 15-20% anakan telah mulai berbunga, masih heading. Kemudian heading berarti maksudnya malai itu baru mau keluar dari pelepas daun bendera. Kemudian biasanya disemprot di sana sehingga proses keluarnya eksersinya malai itu menjadi lebih cepat. Nah, kemudian penyemprotan kedua dilakukan setelah 2 hari penyemprotan pertama atau sekitar 35-40% tetua betina sudah mulai muncul malainya. Jadi dan berdoalah saat disemprot tidak terjadi hujan, karena kalau hujan ya harus semprot lagi, karena biasanya dosisnya kecil sehingga kalau tercuci oleh hujan ya efektivitasnya akan terganggu. Kondisi cuaca pada siang hari cuaca terik, jangan menyemprot jika hujan atau diperkirakan akan datang hujan dalam 24 jam. Semprot pada hari yang tenang untuk mencegah kontaminasi pada tanaman tetangga atau tanaman lain. Penyemprotan pada hari yang banyak angin akan membuang gibberellin, disebabkan akan terbang ke luas area produksi benih padi yang lain. Ya. Karena dosisnya rendah, kemudian disemprotkan, disprayerkan, itu perlu kondisi angin yang cerah dan tenang. Ini beberapa varietas yang sudah dilepas untuk padi. Yang banyak sekarang adalah seri HIPA ya. HIPA ini sudah sampai HIPA 8 setahu saya. Kemudian ada banyak tanaman padi lainnya. Oke, yang ditanam ini ada beberapa kelas benih untuk padi hibrida. Tidak ada benih pokok di sini, yang ada hanya benih penjenis, yaitu galur murni, galur jantan, CMS, galur maintainer, galur restorer, itu masing-masing. Kemudian benih dasar berasal dari galur maintainer dan galur restorer. Ini juga biasanya ada yang dijelaskan sebagai kelas benih dasar. Kemudian untuk mendapatkan hibridanya
disilangkan antara restorer, bisa dari benih dasar atau bisa dari langsung dari restorer di benih breeder. Nah, restorer hasil benih breeder ini kalau kita gunakan misalnya galur CMS pada kelas benih BS dan restorer kelas benih BS, maka pada tanaman jantan yang restorer itu akan tetap terbentuk gabah padi, terbentuk benih padi. Nah, itu kelasnya bisa turun menjadi kelas benih dasar. Sedangkan pada CMS tentu saja hasilnya adalah F1 dan itu langsung menjadi benih sebar. Jadi itu akan langsung jadi F1 dan langsung kelasnya turun menjadi kelas benih sebar. Nah, sedangkan hasil selfing dari restorer itu tetap menjadi restorer, tapi kelas benihnya menjadi kelas benih dasar. Jadi masih bisa digunakan untuk produksi benih F1 selanjutnya. Tapi hasil dari benih restorer selfingnya yang sudah kelas benih dasar itu tidak bisa digunakan lagi sebagai restorer untuk produksi benih selanjutnya. Biasanya ya tentu harus ambil lagi dari BR. Oke. Nah, kemudian maintenance juga bisa seperti itu. Kalau dibutuhkan untuk memelihara CMS, bisa saja disilangkan dengan CMS. Kemudian hasil selfing dari maintenance-nya tetap jadi maintenance. Kalau awalnya kelas benihnya penjenis, maka dia akan turun kelas menjadi kelas benih dasar. Nah, biasanya yang kalau produsen ya mereka hanya akan peduli bagaimana galur CMS, apakah itu penjenis, silangkan dengan restorer maupun berdasar ataupun penjenis kelasnya untuk mendapatkan benih F1 hibrida. Untuk sertifikasi benih padi hibrida perlu area sertifikasi benih, harus batasnya jelas. Saya pikir ini sama dengan yang produksi benih hibrida, yang non hibrida saya pikir sama saja. Juga harus memiliki produsen yang bersertifikasi untuk benih hibrida, tetap memiliki rekomendasi sebagai produsen benih. Benih hibrida juga benih yang didaftarkan ke pemerintah, juga bisa kita sebut sebagai benih bina. Jadi tapi jenisnya berbeda, yang ini hibrida, yang satunya hibrida. Pada prinsipnya sama. Yang jadi tantangan adalah bagaimana kita bisa melakukan sinkronisasi pembungaan untuk benih hibrida yang ada. Dan untuk terjadinya selfing kalau pada padi, kalaupun di sebelah kita ditanam padi non hibrida, biasanya cukup jarang saling mengganggu. Kecuali pada jagung, nah itu mungkin akan sangat mengganggu. Tapi pada padi biasanya isolasi jarak ini tidak terlalu besar. Oke. Tapi kalau kita produksi benih breeder seed, nah ini akan jadi perlu isolasi jarak cukup luas. Ini dengan asumsi di sekitar kita adalah padi-padi yang juga memiliki karakter sebagai tanaman tetua hibrida. Tapi kalau bukan tetua hibrida, seperti yang Anda lihat di padi non hibrida, itu isolasi jaraknya hanya 2 meter. Karena sangat jarang tanaman padi yang polennya mampu diterbangkan angin. Karena biasanya lema dan palenya tidak terbuka. Jadi tidak ada itu polen yang bisa terbang terbawa angin. Tapi pada produksi benih hibrida padi, karena dicari tanaman padi yang karakternya lema palenya terbuka sehingga polennya bisa terbang, maka isolasi jaraknya juga menjadi lebih luas. Nah, karena itu pada padi hibrida isolasi jaraknya untuk benih
penjenis itu bisa sampai 500 meter, tidak boleh ada tanaman padi hibrida yang lain sebenarnya. Tapi kalau biasanya untuk memudahkan, pokoknya tidak boleh ada padi di sekitar tanaman tersebut dalam jarak 500 meter. Kalau waktu penanamannya berdekatan. Tapi kalau waktunya bisa diatur lebih dari 21 hari, ya tidak masalah ditanam bersebelahan. Atau menggunakan barrier dengan ketinggian 1,5 sampai 2 meter. Karena asumsinya polen padinya tidak akan bisa terbang ke atas dan terbawa angin lebih dari 2 meter. Di barriernya bisa pakai plastik dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau kita bicara padi hibrida, non hibrida, isolasi jaraknya hanya 2 meter untuk semua kelas. Tapi kalau kita bicara padi hibrida, isolasi jaraknya bisa sampai 500 meter. Oke, ini udah nyamai dengan jagung ya, jagung itu sekitar 400 meter. Nah kemudian sertifikasinya, saya pikir ini sama dengan yang sudah dijelaskan di produksi benih non hibrida. Pemeliharaan tanaman tetap, pengendalian jumlah dan lain sebagainya, tetap ada rowing pada fase berbunga, pada fase vegetasi juga ada rowing sebelum panen. Apa saja yang dilihat saat rowing, ya itu pertumbuhan. Kalau padi itu ada yang istilahnya berserak, jadi dari satu malai itu dia akan menyebar banyak, itu tipe berserak. Atau tipe yang tumbuh ke atas, dia tidak terlalu menyebar, dia tumbuhnya bersamaan ke atas, itu ada. Kemudian kehalusan daun, kalau Anda sentuh daun benderanya berlawanan arah dengan tumbuhnya daun, nah itu untuk melihat apakah daunnya halus atau tidak, kekasarannya, warna lidah daun, dan ya banyak. Kalau silahkan dilihat di deskripsinya. Kemudian sudut daun bendera, kadang juga eksersi malai juga bisa jadi penciri untuk rogwing, bentuk gabah, warna gabah, segala macamnya. Kemudian tanaman restorer harus dipanen paling lambat 5 hari sebelum panen CMS. Jadi sebelum dipanen tanaman dari tanaman tertua betina atau padi F1-nya, ini F1-nya sebelum dipanen, restorernya dipanen lebih awal, kemudian setelah itu baru dipanen benih padi. Oke, ini tadi standar lapangnya, isolasi jarak kalau diperlukan, atau kalau perlu pakai barrier. Tipe simpangnya untuk benih penjenis dan benih dasar sama sekali tidak boleh ada. Sedangkan pada F1-nya atau benih sebarnya masih boleh ada CPL dari CMS-nya maksimum 0,2%. Tapi CPL dari tanaman lain sama sekali tidak boleh. Oke, kemudian standar lab-nya saya pikir sama dengan benih padi hibrida lainnya. Kadar air maksimum 13%, benih murni maksimum minimum 99% ya pada BS dan BD, dan 98% pada benih sebar atau S1. Kotoran benihnya maksimum masih diperkenankan sampai 2%. Ini Anda bayangkan makanya kalau kita produksi benih padi, bisa dibayangkan di mana kita itu benar-benar harus punya komitmen untuk menghasilkan benih itu sesuai dengan standar yang diharapkan. Mudah sekali untuk terjadinya kecurangan kalau kita berbisnis benih. Nah, luar dari materi ini, tadi melanjutkan yang saya sampaikan barusan, paling mudah curang di produksi benih. Anda bisa bayangkan misalnya ini dari standar lab yang ada, misalnya kadar air
maksimum 13%. Nah, ini memang produsen juga biasanya sekitar 12%, 11,5 sampai 12% sudah cukup, tidak diturunkan lagi. Karena kalau diturunkan ya biayanya nambah, jumlah benihnya berkurang, ya omset berkurang. Jadi tentu produsen juga akan menguntungkan. Benih murninya masih boleh 1% ada kotoran benih misalnya, ya walaupun tidak signifikan, tapi kalau kita produksi benihnya sampai 100 ton misalnya, maka 1% itu adalah 1 ton benih berarti. Atau 1 ton material lain. Material lainnya bisa pasir, bisa kerikil dan lain sebagainya. Yang paling menarik adalah gaya berkecambah. Biasanya benih yang baru dipanen, benih padi baru dipanen, daya berkecambahnya itu bisa lebih dari 90%, bahkan 95%, selama diproduksi dengan benar. Anda bayangkan kalau suatu produsen yang curang, tanda kutip curang, kemudian mendapatkan benihnya dia berkecambahnya 95%, kemudian karena itu jauh dari standar yang ada dan dia ingin berlaku curang, ya dicampur saja 5% dengan benih yang mati misalnya. Sehingga begitu diuji di laboratorium dia berkecambah masih 90%. 90% masih jauh dari batas yang diharapkan. Bahkan kalau lebih parah lagi misalnya campur 10% dengan benih padi yang mati misalnya. Sehingga dia berkecambah masih di atas 85%. Jadi secara aturan tidak ada yang terlanggar. Karena benihnya mati ya dia tidak akan tumbuh di lapangan. Jadi diambil saja benih lain misalnya, kemudian dicampurkan ke sana, dipastikan dulu benihnya mati, apa di oven 100 derajat atau apa sehingga benihnya mati misalnya. Nah kemudian dicampurkan ke sana ya, Anda bayangkan kalau lotnya 100 ton berarti ada 10 ton misalnya yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi sangat mudah untuk kecurangan. Karena itu saya biasanya suka bilang kalau kita bisnis benih itu seperti kita bisnis kepercayaan. Sekali kita didapati hasil benih yang kita jual itu tidak memenuhi ekspektasi dari petaninya, maka selamanya akan sulit lagi untuk menjual benih dengan merek dagang yang sama. Nah, karena itu beberapa perusahaan, terutama multinasional, mereka sangat menjaga brand. Jadi brand perusahaan itu benar-benar dijaga agar karena brand itu yang mahal, yang bahkan mereka bisa sampai lebih dari 10 tahun untuk mengembangkan brand tersebut. Tapi begitu brandnya sudah dikenal dan sudah dipercaya petani, ya petani akan mencari. Karena mereka yakin benih dengan brand tersebut itu pasti bagus, sehingga mereka mau membeli bahkan dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga pasaran. Nah, kalau Anda masuk ke bisnis benih nantinya, setidaknya ada 2 strategi marketing yang bisa dilakukan. Pertama, strategi hadiah. Dalam penjualan benih banyak sekali produsen itu memberikan hadiah, apakah kaos, kalender dan segala macamnya, atau pricing atau harga dijual lebih murah dulu daripada kompetitor. Nanti setelah petani tahu bahwa benih ini bagus, baru harganya dinaikkan secara bertahap. Banyak hal yang bisa dilakukan. Setidaknya 2 hal itu basic kalau Anda mau bekerja di benih. Karena untuk produksi saya yakin bisa dilakukan. Yang sulit dari bisnis benih itu adalah bagaimana menjualnya. Karena Anda menjual barang dengan harga yang lebih mahal. Kalau Anda menjual barang dengan harga yang lebih murah, ya Anda tidak perlu usaha apa-apa. Jual murah saja akan banyak yang beli. Tapi kalau Anda bisa jual barang dengan harga lebih mahal, nah itu baru marketing di sana. Oke. Pemeriksaan lapang sama, saya pikir sudah dijelaskan juga di awal-awal. Memeriksa kemurnian, melihat sumber-sumber kontaminasi, melihat kesehatan tanamannya untuk menghasilkan benih, memberikan rekomendasi untuk memenuhi persyaratan prosedur sertifikat. Ini sistemnya, sistem check plot dilakukan pada pertanaman CMS, pada
2 kali 500 tanaman tanpa restorer, kemudian dilakukan evaluasi secara berkala dengan perhitungan persen CPL, jumlah CPL di ulangan 1, ulangan 2, dan seterusnya. Karena ini 2 kali 500, 2 ulangan, dibagi 1000, karena jumlah tanaman 2 ulangan adalah 1000 dikali 100%. Kemudian dievaluasi. Nah, kriteria ditetapkan kriterianya. Kalau kita evaluasi kriteria sterilnya, berapa persen jumlah CMS yang steril atau jumlah gabah hampa per 100 malai dari ulangan 1 dan ulangan 2. Nah, jika kriteria sterilnya steril penuh CMS-nya 100%, kalau kita ini produksi CMS ya, kemudian sangat steril 99 sampai 99%, kemudian steril 95 sampai 98,9%. Nah, kemudian standar sterilitasnya untuk produksi CMS kita perlukan polen steril itu minimal, atau kriteria sterilnya minimal 98%. Jadi dari 100 malai itu setidaknya 98% hampa. Sedangkan untuk produksi benih hibrida minimal 95%. Jadi masih ada kemungkinan CMS itu masih masih fertil polennya, karena itu di standar produksinya masih diperkenankan ada CMS tidak lebih dari 0,2%. Jadi di F1 itu bisa saja ada CMS-nya. Karena kalau CMS-nya fertil, maka CMS-nya akan menyilangi dirinya sendiri. Kemudian hasilnya diperoleh bukan F1 tapi CMS, kembali CMS yang dihasilkan. Itu masih diperkenankan maksimum 5%. Kemudian ada juga dengan sistem sampling, dilakukan 4 kali. Ini yang biasa dilakukan oleh BPSB yang mungkin sudah familiar harusnya oleh Anda. Pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan vegetatif pertama, pemeriksaan saat generatif, kemudian menjelang panen, dan kemudian nanti ada pendahuluan, vegetatif, generatif, dan menjelang panen 4 kali dilakukan pemeriksaan. Dilakukan ini pemeriksaan lapangan ketiga atau saat panen dilakukan setelah restorer dipanen dulu. Tadi ada catatan restorer minimum dipanen 4 atau 5 hari sebelum memanen CMS-nya. Ini dilakukan, kalau dilakukan paling lambat 5 hari sebelum panen CMS ya, panen benih F1-nya, maka restorer dipanen lebih awal lagi atau pada hari tersebut dilakukan pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan sama jumlah, ada contoh kan, jumlah contoh pemeriksaan untuk luas area sampai dengan 2 hektar minimal 5 contoh. Ini ada rumusnya. Jumlah contoh yang diperiksa, luas areal ditambah 8 dibagi 2. Jadi kalau luas arealnya misalnya 10 hektar ditambah 8, 18 bagi 2 ada 9, berarti ada 9 petak contoh. Tapi misalnya luas arealnya hanya 1 hektar, berarti 1 tambah 8, 9 dibagi 2, 4,5. Nah, tetap saja petak contohnya minimal 5. Jadi tetap saja paling sedikit 5. Oke, karena produksi benih padi hibrida jarang sekali 2 hektar, 3 hektar. Biasanya hanya setengah hektar, bahkan seperempat hektar. Jadi tidak terlalu banyak. Sehingga petak contohnya minimal 5. Jumlah rumpun yang diperiksa sama dengan yang padi hibrida, 4 rumpun per petak contoh, berlaku bagi produksi benih F1 maupun produksi CMS, restorer, dan maintenance. Kemudian penentuannya juga sama secara acak. Oke, itu dan tadi lanjut, kenapa di lapangan padi hibrida ini jarang berkembang.
tidak banyak yang berkembang. Jadi kalau Anda masih ingat, satu, produktivitasnya rendah, produktivitas benihnya ya, jumlah yang dihasilkan benihnya rendah, walaupun masih bisa dikonversi dengan harga jual yang cukup tinggi, jadi masih ekonomis kalau ada pasarnya. Kedua, teknis produksinya lebih sulit dibanding padi hibrida. Ketiga, produktivitas F1-nya relatif tidak terlalu jauh berbeda dengan hibrida. Nah, ini juga disebabkan karena padi-padi hibrida, kalau kita lihat lagi di negara asalnya yang banyak mengembangkan padi hibrida, misalnya di China, itu produktivitasnya bisa di atas 10 ton, bahkan 11-12 ton per hektar real ya, itu bisa didapatkan. Nah, ini juga bisa terjadi karena kalau kita ibaratkan mobil, varietas itu misalnya kita ibaratkan mobil, maka ada varietas-varietas atau ada mobil-mobil yang kapasitas mesinnya besar, yang cc-nya kecil, yang kapasitas mesinnya besar, yang cc-nya besar gitu kan. Ada yang ya berbeda-beda, ada yang kapasitas mesinnya besar, ada yang kecil, ada yang menengah dan lain sebagainya. Nah, hibrida ini termasuk padi yang kapasitas mesinnya besar. Jadi sebenarnya secara kapasiti dia akan mampu berproduksi dengan tinggi. Hanya saja, apakah mobil yang berkapasitas mesin besar ini akan mampu lari dengan cepat atau tidak, itu tidak hanya dipengaruhi oleh mesinnya saja, tapi juga dipengaruhi oleh faktor lain. Jalannya apakah mendukung atau tidak, atau saluran irigasi misalnya, mendukung atau tidak untuk menyediakan air, sehingga mobilnya bisa berlari kencang atau produksinya bisa berproduksi tinggi atau tidak. Kemudian BBM-nya, apakah masih pakai oktan yang rendah atau oktan yang tinggi. Nah, kalau kapasitas mesinnya besar, tentu dia perlu suplai BBM yang lebih tinggi oktannya. Sehingga tidak cukup itu premium misalnya, harus Pertamax Plus mungkin, atau Pertamax Turbo misalnya, supaya performa mesinnya bisa berlari dengan cepat. Nah, itu juga analogi pupuknya tersedia atau tidak. Kalau pupuknya terlambat, jumlahnya kurang, bahkan kandungan hara di pupuknya rendah, walaupun kita pakai varietas hibrida yang kapasitas produksinya tinggi, ya kapasitasnya tidak akan keluar, potensi hasilnya tidak akan keluar. Nah, itu juga yang menyebabkan kenapa di daerah Cina sana, salah satu yang paling mudah, paling basic yang tidak bisa kita atasi adalah, tidak bisa kita adakan adalah lama penyinaran. Di daerah subtropis pada musim panas lama penyinaran itu bisa lebih dari 12 jam, bahkan sampai 14 jam. Nah, sedangkan kita di daerah tropis, di daerah khatulistiwa, penyinaran itu ya paling 12 jam, bahkan kurang. 10 sampai 12 jam itu bisa bagus. Bahkan di beberapa daerah ya hanya 8 jam mungkin penyinaran matahari. Nah, itu setidaknya yang menyebabkan produktivitas itu tidak akan bisa jauh lebih tinggi dari produktivitas padi-padi hibrida yang sudah berkembang dengan baik di kita. Karena itu sangat jarang varietas hibrida ini bisa berkembang baik di Indonesia. Oke, punya dikit lagi. Ini ada ini partially cross ya, baik cabai, baik tomat itu sebagian masih selfing, tapi ada beberapa persen crossing. Cabai ini sepengetahuan saya itu sekitar 5-10% cross pollination. Tapi jadi masih 80-an% lebih itu adalah self pollination. Oke. Sama persilangannya relatif masih bisa dilakukan secara manual, karena satu bunga itu menghasilkan tidak satu benih cabai, sehingga kalaupun disilangkan secara manual jumlah yang didapatkan relatif lebih banyak, sehingga tidak banyak juga dikembangkan tetua betina yang CMS pada cabai maupun pada tomat.
Tidak seperti padi, satu bunga itu hanya akan menghasilkan satu benih padi. Jadi kalau harus disilangkan manual ya effortnya akan terlalu besar untuk mendapatkan benihnya. Sedangkan pada cabai karena maupun tomat atau solanacea yang lain, kalaupun disilangkan secara manual ya satu kali penyilangan itu akan mendapatkan satu buah yang menghasilkan beberapa puluh buah benih. Jadi masih masuk akal untuk dilakukan. Pemeriksaan lapang untuk padi benih hibrida cabai sama pemeriksaan vegetatif, generatif, diamati tetua jantan dan betinanya. Tetua betina untuk meyakinkan bahwa dua-duanya jantan dan betina harus dipastikan itu sesuai dengan deskripsinya. Ini saya pikir Anda bisa baca saja nanti bahannya saya share. Termasuk tomat juga sama, tipe pertumbuhan, bentuk, warna daun, warna bunga dan sebagainya. Semuanya mengacu biasanya pada deskripsi. Nah kemudian ini persyaratan teknis saya pikir tidak perlu dihafalkan karena ini bisa dan mudah juga berubah aturan ini. Jadi pada tanaman cabai kita perlu melihat kesehatan tanaman, tidak boleh ada antraknose, virus dan bercak daun, maksimum 1% dari pertanaman yang ada di lapangan. Isolasi jarak masih cukup jauh, 200-an meter, atau isolasi hari. Isolasi harinya lebih dari 2 bulan, karena masa berbunga tanaman cabai cukup panjang. Nah, ini juga yang kadang beberapa varietas cabai yang dikembangkan di AGH adaptasinya agak terbatas di lapangan karena petani itu inginnya cabai itu berbunga cuma sekali dua kali tapi serempak dan langsung bisa menghasilkan tonase yang banyak. Nah, sedangkan kita masih banyak mengembangkan cabai yang berbunganya panjang sehingga produktivitasnya cukup lama. Nah itu kadang suka berbeda dengan beberapa petani yang inginnya kalau bisa cabai itu ya dipanen 2 kali atau 3 kali saja sudah selesai, gitu. Tapi hasilnya banyak. Gitu. Nah itu juga yang jadi tantangan. Oke, ini standar di teknis di laboratorium, kadar airnya 7% maksimum, benih murninya, kemudian daya berkecambah ini ada yang berbeda. Untuk cabai besar dan cabai keriting itu minimal 85%, sedangkan cabai rawit masih boleh minimal 80%. Oke, ini persyaratan pada tomat hibrida sama ya dengan yang tadi ya. Boleh juga ada barier tanaman jagung sebanyak 6 baris. Kalau tidak ada lahan lagi dan kita ingin menanam tomat berdekatan ya kita tanam saja 6 baris tanaman jagung sebagai barriernya itu juga cukup untuk mencegah terjadinya penyebutan silang. Standar laboratoriumnya kurang lebih sama, kadar air maksimum 8%, kalau pada cabai tadi 7%, benih tanamannya tidak boleh ada, daya berkembang minimal 85%. Oke, nah kemudian untuk yang menyebut silang, nah ini yang paling banyak bisnisnya jalan, cabai juga jalan bisnisnya, karena harganya cukup bagus. Tapi yang kalau cabai itu untuk penetrasi pasarnya sangat berat karena perusahaan multinasional sudah luar biasa bermain di sana. Jagung juga sebenarnya sudah banyak perusahaan multinasional yang bermain di sana, tapi masih punya potensi kalau ada yang ingin ikut berkecimpung. Kalau sawit biasanya hanya industri besar karena manajemennya juga lebih berat dan perlu laboratorium dan perlu maintenance pollennya karena pollennya harus dipanen dari tanaman induk baru diserbukan ke tanaman betina. Pollennya juga harus dikonservasi, harus dijamin pollennya bisa bertahan hidup selama disimpan. Jadi sangat jarang kalau sawit. Kalau jagung yang masih cukup banyak, jagung hibrida, rasionya 2 jantan dengan 4 sampai 6 betina ya, rasio penanaman.
Oke, jagung hibrida dihasilkan dengan ini ya, persilangan ya. Ada yang silang tunggal, ada three way cross yang silang tiga, dan ada yang silang ganda. Jadi kalau kita bicara lagi nanti apa itu benih hibrida, secara umum definisinya adalah hasil persilangan dari dua tetua homozigot ya, atau dari dua tetua yang homogen, yang homozigot atau yang homogen. Nah, kemudian padahal secara uh, lebih dalam kalau anda pelajari itu tidak hanya silang tunggal, karena definisi yang awal tadi hanya mengacu pada definisi untuk hibrida silang tunggal. Sedangkan di sana ada three way cross. Kalau three way cross berarti kan bukan dua tetua galur murni lagi, tapi dari satu galur murni dengan tetua yang hasil persilangan dari dua tetua galur murni sebelumnya. Jadi itu sudah sedikit berbeda. Mudah-mudahan juga Anda masih ingat apa itu heterosis effect. Hibrida ini memanfaatkan heterosis effect sehingga tanaman kembali vigor dan produktivitas lebih tinggi daripada tetuanya, dan lebih tinggi juga dibanding tanaman lain yang non hibrida. Nah, kalau kita tanam jagung biasanya seperti ini, harusnya ini ada dua baris jantan, kemudian 4 baris betina, kemudian dilanjut lagi 4 baris betina. Nah, diharapkan kalau pada jagung secara alami itu bisa menyerbuk secara alami selama tanaman tasel atau malai yang ada pada tanaman tetua betina ini detaseling atau diambil sebelum bisa menyerbuki tanaman. Nah, secara alami bisa berjalan dengan sendirinya. Nah, padi juga sebenarnya seperti ini ditanamnya 4 baris, kemudian 2 baris, kemudian di antara 2 baris itu direntangkan bisa tali atau bambu atau apapun itu, nanti digoyangkan digoyangkan tanaman malainya sehingga malainya bergoyang dan polennya bisa terlepas, atau dipukul tidak dipukul dengan keras, disentuh dan dipukul sehingga polennya bisa lepas. Tapi kalau pada jagung relatif tidak seperti itu. Biasanya secara alami bisa terjadi, atau di beberapa lokasi ada juga yang untuk menjamin kemurniannya, kadang seluruh tongkol atau bunga betina pada jagung ini dikerodongi atau ditutup dengan kertas. Kemudian setelah tanaman jagungnya malainya mengeluarkan polen, malainya diambil, kemudian dibuka kerodongnya, kemudian baru diserbuki secara manual. Satu malai itu bisa untuk beberapa tanaman biasanya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, yang penting itu kalau kita bicara produksi benih hibrida, kata-kata yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana kita mensinkronkan pembungaan. Karena kalau pembungaannya tidak sinkron, ya bagaimanapun bagusnya pertumbuhan tanaman jagung Anda, ya tidak akan membentuk benih karena tidak terjadi penyerbukan. Oke, kemudian ini isolasi jarak yang dilakukan. Untuk bersari bebas itu sama semuanya, maupun dengan hibrida, baik komersil berarti F1-nya, kalau material induk berarti untuk mendapatkan tetuannya lagi semuanya, isolasi jaraknya 200 meter. Isolasi waktu 30 hari, ini standar CVL yang masih boleh ditoleransi. Oke. Ini kemudian jumlah bunga jantan pada tanaman induk betina yang mengeluarkan tepung sari itu masih ditolerir kalau ada yang tertinggal maksimum 1% pada 1 kali pemeriksaan. Sedangkan pada 3 kali pemeriksaan pada silang tunggal maksimum 3 kali. Jadi bisa saja pada saat dilakukan pemeriksaan masih ada
tase atau masih ada malai atau bunga jantan tanaman jagung yang belum sempat di kastrasi, dan kalau itu sampai mengeluarkan tepung sari, nah itu yang pada tanaman betina itu yang dihindari. Dan pada produksi benih hibrida komersil karena luasannya yang cukup besar, biasanya masih ditolerir sampai 1 kali pada silang tunggal, 1% pada silang tunggal, 2% pada three-way cross, dan 3% pada silang ganda ya. Oke. Kemudian ini jumlah baris, ya, saya pikir ini tidak perlu dihafalkan juga. Jarak minimum tanaman jagung dari tanaman lain, pada prinsipnya semakin banyak atau semakin luas pertanaman jagung kita, maka toleransi jarak dengan tanaman lain itu bisa lebih dikurangi. Jadi kalau kita punya luasan yang lebih besar, maka jarak minimum dengan tanaman jagung lain itu bisa lebih pendek. Ini misalnya kita punya lahan lebih dari 16 hektar ya. Kalau jaraknya misalnya dengan tanaman lain itu adalah 70 meter dari tanaman lain, maka setidaknya 8 baris yang ada di pertanaman kita itu tidak dijadikan benih. Tapi kalau jaraknya misalnya 40 meter dari tanaman lain, maka perlu kita buang 10 baris yang di dekat dengan tanaman lain, sehingga tidak dipanen sebagai benih. Nah, kemudian kalau seandainya 15 meter jaraknya dari tanaman lain ya, maka 13 baris yang harus dihilangkan, karena itu sebagai border dianggap ya itu akan terkontaminasi oleh jagung tanaman lain, sehingga itu tidak digunakan sebagai ini. Oke, kemudian nah prospek jagung hibrida di Indonesia masih sangat baik. Nah, ini ada beberapa alasan. Sumber tanaman induk galur murninya cukup banyak, iklim dan tanah umumnya cocok, petani juga terbiasa nanam jagung. Ada beberapa lokasi yang juga menjadikan pangan. Kemudian telah ada standar 8 dan lab untuk mensertifikasinya. Harganya bagus, ini tidak masuk sini ya. Harganya bagus dan masih dicari petani karena produktivitasnya itu lebih tinggi dibanding jagung non hibrida. Nah, sehingga pasarnya jadi ada. Kalau produktivitasnya tidak lebih baik daripada jagung non hibrida, ya petani lebih baik pilih jagung non hibrida, karena pada jagung non hibrida hasil pertanaman yang saat ini masih bisa digunakan untuk benih untuk musim berikutnya. Tapi begitu hibrida, hasilnya tidak bisa ditanam lagi untuk musim berikutnya. Nah, jadi harus beli lagi. Jadi kalau hanya selisihnya 10%, 15% dibanding non hibrida, ya beberapa petani masih lebih memilih lebih baik tanam jagung non hibrida. Itu juga yang menyebabkan pada benih padi itu pasarnya kurang menjanjikan. Nah, kemudian sawit, kita tahu mungkin sedikit saja ini terkait sawit. Kita tahu sawit itu adalah siltenera ya, dura, mudah-mudahan Anda masih ingat dura, tenera, persifera pada tanaman sawit. Nah, secara diagram cukup satu diagram ini, tanaman bunga jantan, kemudian bunga jantannya diisolasi, kemudian dipanen polennya. Nah, polen yang sudah dipanen ini perlu dikeringkan, diobservasi, kemudian dilihat apakah dia masih tumbuh atau tidak. Kalau dia tumbuh, baru di packing atau disimpan, kemudian dikemas, kemudian disimpan, kemudian sebelum digunakan dites lagi apakah dia masih hidup atau tidak. Kalau dia masih hidup dan layak, baru dicampur dengan tepung ya, talc ya. Karena jumlah polennya sedikit, kemudian supaya memudahkan dan meratakan aplikasi, biasanya dicampur dengan tepung.
Kemudian polen yang sudah ready ini dilakukan diserbukan ke bunga betina ya. Bunga betina sebelumnya diisolasi, dipastikan tidak ada gangguan dari polen yang lain. Kemudian setelah masuk masa reseptifnya, masa untuk penyerbukan, baru isolasinya dibuka, diberikan polen, diaplikasikan polen, kemudian ditutup kembali. Nah, setelah periode penyerbukan selesai, biasanya tutupnya dibiarkan saja, nanti akan terbuka sendiri, baru dipanen hasilnya. Kemudian hasil tandan yang sudah menghasilkan buah sawit hasil persilangan ini kemudian baru dipreparasi untuk mendapatkan benihnya. Dan biasanya pada sawit yang dijual bukan benihnya, tapi dalam bentuk kecambah. Jadi benihnya kemudian dikecambahkan dulu. Setelah berkecambah, baru kecambahnya yang diperjualbelikan. Saya pikir itu bahannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Masih ada kan ya orang-orangnya ini? Masih, Pak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Masih, Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, Pak. Oke. Saya pikir kalau memang cukup. Waktunya juga sampai jam 12 ya? Ya. Saya cukupkan untuk kuliahnya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Secara prinsip, saya pikir Anda bisa baca bahannya lagi untuk lebih detail. Yang saya harapkan Anda punya pemahaman bahwa bisnis benih hibrida itu menjanjikan untuk beberapa komoditi dan beberapa komoditi tidak terlalu menjanjikan karena berbagai hal. Yang mudah-mudahan siapa tahu nanti Anda bisa terjun di bisnis ini dan tidak menutup kemungkinan kalau tanaman sayuran dan hortikultura tentu saja prospeknya di benih hibrida. Tapi kalau tanaman padi misalnya masih lebih menjanjikan benih non hibrida. Dari saya mungkin cukup itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.